Shalom. Shalom. Bagaimana kita merayakan kemenangan dengan pertandingan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Layaknya kita menyembah dan memuliakan Tuhan dengan sorak-sorai. Shalom. Shalom. Kita shalom. Haleluya. Selamat hari raya kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat kita merayakan hari kemenangan. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kita dibawa oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dengan Dia. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa kami yang di dalam surga. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau menolong dan memimpin kami. Engkau memberi kami kesempatan yang indah untuk bersama di dalam hadirat-Mu. Kami boleh merayakan hari ini, hari kemenangan-Mu Tuhan. Kami percaya dalam segala kekurangan dan keberadaan kami. Kami banyak kali menyakiti hati-Mu, tetapi Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau sudah berkorban bagi kami. Ampuni kami Tuhan, banyak kali kami tidak menghargai pengorbanan-Mu. Bagaimana penderitaan salib-Mu, bagaimana luka-luka yang Engkau derita, bagaimana penolakan, ejekan dan sindiran, bagaimana juga Tuhan darah yang Engkau sudah curahkan. Kami banyak kali meremehkannya, tetapi pagi hari ini puji syukur kepada Tuhan. Kami mengaminkan Tuhan Engkau yang sudah bangkit. Kubur yang kosong boleh membuktikan Engkau Allah kami hidup, Engkau Allah kami menang. Terima kasih Tuhan, kemenangan yang Engkau berikan bagi kami. Kami mau pakai di dalam memuliakan nama Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Dari permulaan sampai tamatnya Tuhan berperan. Engkau memberi kami kekuatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami yang dalam beban berat, kami akan memperoleh kemenangan bersama Tuhan. Firman Allah sebentar oleh hamba-Mu dipakai oleh Tuhan, sehingga apabila firman Allah disampaikan boleh menjadi makna yang berarti bagi kami, untuk kami pakai di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami. Segala tempat-tempat yang kosong diisi dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, dan kami pulang membawa berkat-berkat ilahi yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami alaskan ibadah kami ini hanya di dalam Tuhan, nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau Allah Tuhan yang berkorban bagi kami. Kami merasakan Tuhan, Engkau segala kami dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami berikan selain pujian kami, suara kami tertuju hanya kepadamu. Amin, amin. Haleluya.
sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kita menang. Kita merayakan kebangkitan Dia. Kita semangati dengan kebangkitan yang dari Tuhan. Kita nyanyi Allah bangkit bersorak. Haleluya. dinyatakan di dalam Alkitab semua adalah kebenaran. Paulus berkata tentang kebangkitan Yesus Kristus, bahwa Yesus bangkit dari orang mati dan banyak orang yang menyaksikannya. Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang sudah bangkit
yang hidup selama-lamanya. Mari kita perhatikan kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan 18. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus yang bangkit dari antara mati adalah Yesus yang hidup untuk selama-lamanya. Kita katakan, haleluya, aku percaya. Oh, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus adalah Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Di dalam kitab Wahyu ini, Yesus yang sudah bangkit berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos dalam suatu penglihatan. Yesus berkata kepada Yohanes, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Kalau dikatakan Yesus adalah yang awal dan yang akhir, berarti Yesus adalah Tuhan. Sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah ada. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, di sana dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Artinya sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah ada, dan sampai selama-lamanya dia tetap ada. Dia hidup untuk selama-lamanya. Pada saat Yesus hidup, yang dikatakan untuk selama-lamanya, maka posisi Yesus yang hidup itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita perhatikan Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai dengan yang ke-22. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus berkata, lihatlah, aku hidup. Rasul Paulus katakan bahwa Yesus yang hidup itu lebih tinggi dari segala pemerintah. Apapun pemerintah yang ada di dalam dunia pada saat ini, apapun pemerintahan yang ada di dalam
dunia di nanti saatnya akan datang, semua tidak bisa mengalahkan Yesus. Dengan kata lain, semua pemerintahan yang ada di bumi, semua penguasa, semua kekuasaan tunduk kepada Yesus, sebab Dia adalah Tuhan. Dia Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Tidak ada satu pemerintahan pun, penguasa, kekuasaan, kerajaan, setiap nama di bumi ini yang dapat hidup selama-lamanya. Semua akan berakhir. Semua akan mengalami kematian. Setelah mereka mati, semua akan dihakimi, di mana Yesus menjadi hakim yang agung pada saat itu. Tidak akan ada manusia yang lepas dari penghakiman yang Yesus sebagai hakim. Tidak ada manusia yang bisa membantah segala perbuatan kejahatan yang dia lakukan. Tidak ada manusia yang bisa menyembunyikan kebohongan. Tidak ada manusia yang bisa menyembunyikan kejahatannya. Tidak ada manusia yang bisa menyembunyikan dosanya pada saat penghakiman nanti, sebab Yesus Allah yang hidup. Sejak dalam kandungan, Yesus mengetahui siapa kita. Sejak kita bertumbuh mulai di dalam kandungan, sampai saat ini, Dia tetap Allah yang hidup. Dia tahu keberadaan kita. Dia tahu apa yang kita perbuat. Dia tahu apa yang kita perkatakan. Bahkan Dia tahu isi hati kita. Orang-orang sekitar mungkin tidak tahu isi hati kita. Apa hati kita bersih di hadapan Allah? Apa hati kita kotor di hadapan Allah? Manusia tidak mengetahui. Manusia jarang bisa mengetahui. Sebab setiap manusia menampilkan penampilan luar yang bagus-bagus, tetapi hatinya belum tentu sesuai dengan perbuatannya. Tetapi Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang hidup selama-lamanya, Dia tahu setiap isi hati orang-orang. Setiap orang percaya diketahui isi hatinya oleh Tuhan. Bahkan pada saat Saul mau digantikan oleh Daud, Allah berfirman kepada Nabi Samuel, bukan rupa, bukan kegagahan, bukan penampilan yang kuperhatikan, tetapi hatilah yang kuperhatikan. Yesus yang bangkit dari antara mati lebih tinggi dari segala pemerintah, lebih tinggi dari segala penguasa, lebih tinggi dari segala kekuasaan, kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Apapun yang sedang terjadi pada saat ini, apapun yang sedang bertumbuh berkembang pada saat ini, semua harus tunduk kepada Yesus. Sebab Dia adalah Tuhan untuk selama-lamanya. Dia yang awal dan yang akhir. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan berbagai perkara. Dia berkata kepada Yeremia, adakah yang mustahil bagi Allah? Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Sebagian dunia mengatakan bahwa Yesus tidak mengalami kebangkitan. Sebagian orang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Semua itu adalah kebohongan. Semua itu berita bohong. Semua itu penyesatan
ketika dia bangkit dari antara orang mati. Ini harus menjadi dasar keyakinan. Dia yang bangkit dari antara orang mati lebih tinggi dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dan di dunia yang akan datang. Kita perhatikan kitab Filipi. Filipi pasal 2 ayat 9, 10 dan seterusnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Paulus mengatakan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia adalah Tuhan untuk selama-lamanya. Paulus mengatakan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka bisa mengaku pada saat mereka hidup di dalam bumi ini. Tetapi pada saat nanti dalam kematian kekal, mereka akan merasakan suatu penyesalan yang luar biasa. Mengapa aku tidak percaya kepada Yesus? Mengapa aku tidak bertelut di bawah kaki Yesus? Mengapa aku tidak berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang seorang yang kaya dan Lazarus. Lazarus mati kemudian duduk di pangkuan Abraham. Tetapi orang kaya ini berada pada satu tempat yang sangat menyiksa kehidupannya. Lalu orang kaya itu berkata kepada Bapak Abraham, biarkan aku mendapatkan setitik air dari tangan Lazarus, karena aku merasa haus. Abraham berkata, ada jarak pemisah antara aku, Lazarus, dan engkau, orang kaya. Artinya pada saat orang kaya itu sudah masuk pada kematian yang kekal, dia baru sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Penyesalan di akhir nanti tidak akan ada gunanya. Orang yang sudah masuk ke dalam kebinasaan, orang yang sudah masuk dalam kematian kekal, tidak mungkin beralih masuk ke dalam surga. Sekali di dalam kerajaan kegelapan, sekali dalam kematian kekal, tetap berada dalam kematian kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada perubahan tempat. Tidak ada seseorang yang ada di dalam neraka. Suatu ketika dia akan pindah ke dalam surga. Tidak akan mungkin terjadi. Sebab penempatan manusia di surga dan di neraka itu berdasarkan penghakiman, di mana Yesus menjadi hakim yang adil. Yesus menjadi hakim yang agung. Dia yang menghakimi manusia, dan manusia tidak bisa berbicara, manusia tidak bisa mengelak, manusia tidak bisa berbohong. Sebab apa yang menjadi kepercayaan manusia pada saat itu, itulah yang akan menghakimi mereka. Setelah mereka dihakimi dengan kepercayaan mereka, ada buku kehidupan yang merupakan petunjuk terakhir. Apakah dia
bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga, atau hidup di dalam kebinasaan. Jadi Yesus yang bangkit dari antara orang mati adalah Yesus yang hidup selama-lamanya. Yesus yang bangkit dari antara orang mati adalah Yesus yang suatu saat nanti harus ditinggikan oleh setiap lutut. Setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak pernah ada manusia di bumi ini yang dibangkitkan oleh Allah dan duduk di sebelah kanan Allah. Tidak ada manusia top sekalipun yang dibangkitkan Allah kemudian ditempatkan oleh Allah di sebelah kanannya. Tidak ada yang memenuhi syarat. Tidak ada yang ditunjuk oleh Allah selain Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata dalam kitab Wahyu, "Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup." Perkataan Yesus ini menunjukkan kepada kita, hai orang percaya, sadar bahwa Yesus yang engkau sembah adalah Tuhan yang hidup. Pernyataan ini mengatakan kepada dunia, hai dunia, perhatikan bahwa Yesus yang sudah mati, namun dia bangkit dari antara mati. Dan dia adalah Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Beruntunglah manusia yang memiliki suatu kesadaran penuh untuk bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Beruntunglah manusia yang dari mulutnya keluar perkataan, sungguh Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tetapi celakalah mereka yang tidak melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Seperti Paulus katakan, celakalah aku manusia celaka. Aku manusia malang. Aku manusia yang tidak beruntung. Aku manusia yang pasti akan memulai kebinasaan. Kenapa Paulus berkata demikian? Karena dia belum percaya kepada Yesus. Setelah dia percaya kepada Yesus, Rasul Paulus katakan ada roh di dalam diri setiap orang percaya. Roh ini yang membebaskan manusia. Roh ini yang membebaskan orang percaya dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau Yesus berkata, aku hidup sampai selama-lamanya. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat akan bersama dengan Yesus selama-lamanya dalam kerajaan surga. Kita katakan amin. Tanpa Yesus tidak mungkin ada seseorang pun yang bisa sampai kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah. Tidak ada seorang pun dapat menghampiri Allah. Hanya lewat Yesus seseorang bisa menghampiri Allah. Hanya melalui Yesus seseorang diterima oleh Allah dalam kemuliaannya di surga. Yesus berkata, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Yesus berkata, lihatlah aku hidup. Artinya, hai orang-orang percaya, perhatikan bahwa Yesus yang kau sembah adalah Yesus yang hidup. Dimanapun engkau berada
Yesus mengetahui di mana engkau berada. Apapun yang engkau lakukan, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau melakukannya, Dia mengetahuinya. Mazmur katakan, kemanakah aku dapat menjauhkan diri dari rohmu? Ke tempat yang paling gelap, di sana pun engkau tahu. Di sana pun aku ada. Sekalipun aku memiliki sayap burung nasar terbang tinggi, di sana pun engkau ada. Sekalipun aku bersembunyi di dalam tempat yang paling gelap sekalipun, di sana engkau ada. Bahwa manusia tidak bisa menyembunyikan identitasnya di hadapan Tuhan. Manusia tidak bisa menyembunyikan segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Manusia berbuat sesuatu di dalam kegelapan, tetapi Tuhan akan menyingkapkan kegelapan itu menjadi terang. Seperti Adam dan Hawa. Setelah mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, baru mereka terbuka, aku orang berdosa. Mereka menyembunyikan diri, tetapi Allah mengetahui mereka. Dan Adam berkata, Hawa juga berkata, ketika aku mendengar suara langkahmu, aku takut. Mengapa? Karena dia berbuat dosa. Dan tidak ada dosa yang dapat disembunyikan oleh manusia. Semua akan diungkapkan oleh Allah. Semua akan dibeberkan. Baik pada saat di dalam kekekalan nanti, pada saat penghakiman, baik pada saat kita hidup di dalam bumi ini, segala sesuatu yang kita sembunyikan, suatu ketika akan muncul ke permukaan. Dengan demikian, harus kita sadar betapa kita harus hidup takut akan Tuhan. Harus menghormati Tuhan. Harus menyembah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Harus percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Sebab Dia Allah yang hidup. Dia sebagai Allah yang hidup. Sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Dia yang hidup, yang telah bangkit dari antara mati, adalah Allah yang Maha Tahu. Tadi sudah kita dengarkan bersama. Dia Allah yang hidup itu Allah yang tahu setiap gerak kehidupan kita. Dia tahu pribadi kita masing-masing. Dia tahu rumah tangga kita masing-masing. Dia tahu kehidupan kita suami istri. Dia tahu tentang kehidupan anak-anak kita. Dia tahu tentang keluarga kita. Dia tahu tentang dunia luar yang kita ada di dalamnya. Apa yang kita perbuat semua diketahui oleh Allah. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-1, semua dikatakan Wahyu pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kemudian pasal 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Smyrna. Ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Wahyu pasal 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Pasal 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis.
pasal 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang Maha Tahu, dan Dia berfirman kepada Yohanes, tuliskanlah kepada 7 jemaat. Artinya setiap gereja diperhatikan oleh Tuhan. Setiap gereja ada dalam perhatian Tuhan. Apakah gereja itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau gereja itu sudah menyimpang dari kehendak Tuhan? Berbicara tentang gereja Tuhan, berbicara tentang jemaat di Efesus, ini berbicara tentang pribadi-pribadi yang ada di dalamnya. Kalau bermaksud kesatuan jemaat tidak benar di hadapan Tuhan, pasti pribadi-pribadi itu juga tidak benar di hadapan Tuhan. Artinya, Allah tidak hanya memperhatikan segala bentuk yang merupakan kesatuan, tetapi pribadi lepas pribadi tidak akan lepas dari perhatian Tuhan. Yesus berkata, tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Tuliskanlah, tuliskanlah, tuliskanlah kepada mereka, sebab mereka hidup sudah tidak sesuai dengan firman Allah. Mereka gereja yang di dalamnya penuh dengan percecokan. Ada ajaran-ajaran yang lain, ada setan, ada iblis yang bekerja di dalamnya, ada korupsi di dalamnya, ada dunia politik di dalamnya, ada kesemrawutan di dalam gereja Tuhan. Terjadi gontok-gontokan untuk memperebutkan sebuah jabatan dalam gereja Tuhan. Terjadi permainan uang yang kotor dalam gereja Tuhan. Oh, Tuhan tahu semua itu. Oh, sebab itu Dia berkata, tuliskan kepada jemaat Efesus, tuliskan kepada jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Tuliskan. Berarti Yohanes mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Artinya gereja harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Gereja harus bertumbuh sesuai dengan anugerah berkat daripada Tuhan. Gereja harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab apa? Rasul Paulus katakan, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, Dia diberikan kepada gereja sebagai kepala gereja. Dan jemaat adalah tubuh daripada Kristus itu sendiri. Yesus Maha ada dimanapun di dalam dunia ini. Yesus ada di dalamnya, sebab Dia memenuhi segala sesuatu di dalam dunia ini. Yesus Maha Kuasa, Yesus Maha Tahu. Di dalam kemahatauannya, Yesus berkata, tuliskanlah, 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 tuliskanlah. Berarti Yesus ingin mencolokkan mata jemaat-jemaat tersebut. Hai jemaat, engkau merasa hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau merasa hidup kudus di hadapan Tuhan.
engkau merasa hidup baik di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati berkata kepada Yohanes, tuliskanlah. 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 Tuliskanlah keadaan gereja tersebut supaya gereja sadar di mana mereka sedang berada. Apakah berada dalam kehendak Tuhan? Apakah berada dalam rencana Tuhan? Atau tidak berada dalam kehendak Tuhan? Tidak ada di dalam gereja Tuhan. Akan terjadi kehancuran. Akan terjadi kekacauan. Akan diobok-obok oleh iblis. Karena Yesus menginginkan gereja yang sesuai dengan kehendaknya. Sebab Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuh daripada Yesus yang adalah kepala gereja. Jadi apa yang harus gereja-gereja lakukan? Harus tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang harus gereja lakukan? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak bersekutu, banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga gereja tahu mana yang harus dia perbuat, mana yang tidak harus dia berbuat. Ada gereja yang ingin bertumbuh. Dia mulai mengambil sesuatu dari gereja lain. Dia lihat gereja lain, dia ambil lagi. Dia lihat gereja lain, ada kelebihannya, dia ambil lagi. Oh, di sana gereja yang hebat, kita ambil kehebatan mereka, tetapkan, terapkan di sini. Oh, satu gereja yang luar biasa diberkati Tuhan. Rahasianya apa? Ambil rahasianya, pakailah di mana kita berada. Gereja yang bertumbuh bukan seperti yang demikian. Yang Allah inginkan gereja yang tunduk kepada Yesus sebagai kepala gereja. Gereja yang bersih di hadapan Tuhan. Gereja yang dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kepada salah satu jemaat yang ada di kota Laodikia, Yesus berkata, aku tahu engkau panas tidak dan engkau juga tidak dingin. Engkau suam kuku. Artinya antara melakukan dan tidak melakukan firman Tuhan. Dia tidak mau mengambil satu keputusan bahwa saya harus melakukan firman Tuhan. Ada keraguan-raguan, ada kebimbangan, ada kemalasan untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Inilah kehidupan yang suam-suam kuku di hadapan Tuhan. Mulai mengalami kekendoran dalam aktivitas. Baik itu berkomunikasi dengan Tuhan, baik itu menyembah Tuhan, baik itu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan berkata, aku akan memuntahkan kamu. Artinya gereja harus memiliki satu identitas bahwa saya adalah tubuh Kristus. Kalau saya tubuh Kristus, harus tunduk sepenuhnya kepada Yesus yang adalah kepala gereja. Yesus berkata kepada Yohanes, tuliskanlah. Kemudian di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 3 tentang kehidupan gereja-gereja tersebut, Yesus berkata,
Aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya ketika mereka berada di dalam gereja, Allah tahu pekerjaan mereka. Ketika mereka berada di luar gereja, Allah juga tahu keadaan mereka. Kemudian salah satu ayat dalam Wahyu pasal 2 di sana dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Kemudian juga ada satu ayat pasal 2, aku tahu di mana engkau tinggal. Yesus yang hidup adalah Yesus yang maha ada, real. Dia adalah Tuhan yang ada. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Artinya, belajarlah hidup dengan dengaran kepada Tuhan. Belajarlah hidup taat kepada Tuhan. Peliharalah kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bisa saja di dalam gereja kita seperti seorang malaikat, tetapi di luar sana kita bukan seorang malaikat. Bisa saja kita seperti orang yang memakai jubah putih, tetapi di luar sana kita bukan memakai jubah putih. Yesus yang hidup adalah Yesus yang maha hadir, real, nyata dalam kehidupan kita. Sebab itu seringkali saya berkata, kejar realita Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang maha ada. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Kejar realita Tuhan. Biar mujizat terjadi, berkah besar terjadi, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Kejar realita Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami. Kami sedang menangis karena permasalahan hidup. Kami sedang menangis karena kekurangan uang. Kami sedang menangis untuk biaya kehidupan yang tidak cukupkan. Dia Allah yang maha tahu. Firman Tuhan pada waktu minggu kemarin, bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Setiap janji-janji Allah pasti digenapi dalam kehidupan kita. Bukan hanya Allah menyediakan berkat khusus kepada kita, apapun yang Allah sediakan bagi Kristus, itu juga yang akan diberikannya kepada kita. Yesus berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Jangan tinggalkan iman yang merupakan anugerah berkat yang daripada Tuhan. Jangan tinggalkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan tinggalkan, sebab jika kita meninggalkan semuanya itu, tidak mungkin kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jangan meninggalkan iman, kepercayaan,
Sebab kalau meninggalkan, tidak ada kemungkinan kita akan bersama dengan Kristus selama-lamanya di dalam kekekalan. Oleh sebab itu di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Yesus berkata, bertahanlah sampai akhir. Itulah yang harus kita lakukan. Bertahan dalam iman, dalam kepercayaan, sampai kapan? Sampai akhir hayat kehidupan kita. Akhir hayat kehidupan kita bukan merupakan akhir segala sesuatunya. Sebab ketika kita mati nanti, ada dunia yang akan kita tempuh, yaitu dunia kekekalan. Kita bersama dengan Yesus selama-lamanya dalam kerajaan Allah. Kita perhatikan Wahyu. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Demikian dikatakan firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lalu aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahtanya, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu laut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus yang bangkit dari antara orang mati adalah Yesus yang hidup. Dia Allah yang maha hadir, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha tahu keberadaannya untuk membawa kita kepada kesempurnaan di dalam Tuhan, supaya tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, supaya hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga pada saat penghakiman terakhir Yesus berkata, marilah, sabaslah hai hambaku yang setia. Mari bersama aku dalam kemuliaan Allah. Kita perhatikan kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Demikian dikatakan firman Tuhan. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sejak manusia lahir ke dalam dunia, manusia berada dalam hukum maut. Mereka berada dalam kerajaan maut. Tidak bisa melepaskan diri dari maut. Tetapi lewat kematian Kristus, lewat kebangkitan Kristus, maut sudah dikalahkan. Artinya maut tidak bisa seenaknya mengambil nyawa orang percaya. Kerajaan maut tidak bisa semaunya mengambil nyawa orang percaya. Sebab maut sudah dikalahkan
Rasul Paulus katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya, orang percaya akan mengalami kematian itu hanya ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh maut. Ditentukan oleh Tuhan. Apapun keberadaannya, dia ditentukan oleh Tuhan. Suatu ketika di negara Afrika Selatan, ada seseorang yang kerasukan setan. Kemudian dia berkata bahwa aku akan membunuh dia. Lalu hamba Tuhan ini berkata, di mana engkau akan membunuhnya? Di sana. Bagaimana caranya engkau akan membunuh dia? Begini caranya. Kapan waktunya? Tanggal sekian. Maut merancangkan kematian bagi setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Tetapi ketika orang yang kerasukan setan itu berkata demikian, lalu hamba Tuhan dan timnya berdoa menggagalkan segala rancangan setan. Benar, tidak terjadi kematian dari kehidupan orang yang ditentukan oleh maut atau setan itu. Jelas bahwa setan tidak berkuasa atas kehidupan orang percaya. Setan tidak berkuasa menentukan hidup atau mati seseorang. Yang menentukan hidup atau mati seseorang adalah Tuhan. Dengan kata lain, jika seseorang sudah selesai tugasnya di muka bumi ini, Tuhan akan memanggil dia. Bukan masalah dosa, bukan masalah kekurangan dalam segala aspek kehidupan orang tersebut, tetapi Tuhan melihat sudah selesai tugas dia di bumi. Dan Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang setiawan. Kita perhatikan kitab Efesus. Efesus pasal 1 ayat 22. Demikian dikatakan firman Tuhan, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara perhatikan, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Artinya, kaki berbicara bagian tubuh. Sedangkan Yesus adalah kepala. Kalau dikatakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, artinya orang percaya mempunyai peran untuk menginjak maut. Orang percaya mempunyai kemampuan untuk menginjak segala pekerjaan setan, untuk menginjak segala sesuatu yang akan merusak kehidupannya. Bahagialah orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab kepada orang percaya diberikan kuasa untuk menginjak musuh. Jadi yang menginjak musuh bukan hanya Kristus, tetapi orang percaya diberi wewenang untuk menginjak musuh. Itulah betapa luar biasanya Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati.
bukan hanya monopoli dia untuk menginjak-injak musuh, tapi itu diberikan juga hak. Hak itu diberikan juga kepada kita sebagai tubuh Kristus. Kaki Kristus berbicara tentang tubuh Kristus. Apa Yesus lakukan sebagai kepala, itu juga dilakukan oleh jemaat sebagai tubuh Kristus. Sebab itu, mari kita perhatikan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ada Yesus yang hidup selama-lamanya. Dia Allah yang Maha Ada. Realita Tuhan. Dia real, dia nyata ada di bumi ini. Dia adalah yang Maha Tahu juga. Dia Allah yang Maha Kuasa. Perhatikan keberadaan kita sebagai umat-umat Tuhan, bahwa apapun yang kita perbuat tidak akan sia-sia. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya! Puji Tuhan. Jangan goyah. Berdirilah teguh dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya, pekerjaan Tuhan yang kita lakukan itu akan kita tuai. Pekerjaan-pekerjaan kerohanian yang kita lakukan, kita akan menuai secara jasmania. Sebab yang tidak kelihatan bisa menciptakan menjadi ada apa adanya. Jangan goyah. Yesus adalah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima anugerah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.